Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan serial ngaji nadhaman, dan kita masih membahas nadham yang pertama, yaitu nadham Ad-Durrah Al-Qudaymiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi hafizahullah ta'ala, yang mana nazam ini membahas kaidah fikih dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini adalah majelis yang terakhir sekaligus majelis khatam dari serial ngaji nazaman kali ini. Baik, sebelumnya kita akan membaca nazamnya nazamnya dulu dari awal sampai pembahasan yang sebelumnya. Qala an-nadhimu hafidhallahu ta'ala wa nafa'ana bi-ilmi fid dharain wa dakhalahu wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman aqama bil qawa'idi bina'a syar'i islamikil mahamidi, shalla 'ala an-nabi masyabihu yulhiquhu bimithlihi an-nabihu wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'alimun hima syari'ati hama, wa ba'du qad sa'alani labibu nadman bihi yantafi'ul labibu مبتدئ التحصيل في قواعد مذهبنا ذي الفضل والفوائد، فقلت ما لسؤلكم من بدي لما لكم من عشرة وودي ورتبة في الفقه والعلوم، فلندعي الشروع بالمروم، فبالمقاصد الأمور والضرر يزال، وتحكيم للعادة كالمشقة تجلب التيسير، ولا يزال بالشك يقين قد علا، لا يشغل المشغول والساكت ولا يعود والتابع تلا، ولم تنب بالشك والعصيان رخصة الخراج بالضمان، والمتسبب عليه قدموا مباشرا، وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم، وعبرة لغالب وقدموا عملنا الكلام للإهمال، ومن أمين فاقبل المقال في رد عنهما في الإتلاف، وحبب الخروج من خلاف، ومتولد عن المأذون عندهم وليس من المضمون، والظن إن بنى خطاه أسكت، وحادثا بأقرب الوقت ربطي، وما على خلف القياس ثبت عليه لا يكس، من تثبت بالشبهات تسقط الحدود، وعندهم تعتبر العقود بما في نفس الأمر لا بالظن، مكلف من ربنا الأمن، بينة من مدع وقسم في النص، وقسموا من منكر في النص، ثم حكموا بأن من يقدر على الإقرار يقدر على الإنشاء في القرار، أن علقت فضيلة بذات عبادة أولى بالتفات عن التي قد علقت بزمن، أو أنها قد علقت بأمكن، وما لعذر جاز أبطل الزوال، والاجتهاد بالاجتهاد لا يزال، وإن تصرفت عن الغير أنت بأصلح، وذكر بعض يرتبط ببعض دون تجز، مثلما يذكر فيه كله متمما، وها هنا اكتفيت بالمعسور إذ هو لا يسقط بالمعسور. Baik. Itu tadi nazam yang kita bahas, dan insyaallah pada majelis khatam kali ini kita akan mulai dari qaul nazim hafizallahu taala, di mana beliau mengatakan di akhir nazam ini, wa ha huna iktafaitu bil maisuri id huwa la yasqutu bil ma'suri. Baik, di sini sudah bagian akhir dari nazam, dan beliau sudah melakukan penutupan dari nazamnya. Akan tetapi beliau masih memberikan satu kaidah lagi di penutupan nazam ini, di mana beliau mengatakan wa ha huna iktafaitu bil maisuri id huwa la yasqutu bil ma'suri. Beliau mengatakan wahuna, dan disinilah iktafaitu, aku mencukupkan diri, bil maisuri, dengan yang mudah. Idhuwa, ketika yang mudah tersebut, la yaskutu, tidaklah hilang, tidaklah terjatuh hukumnya, bil ma'suri, dengan adanya kesulitan. Maka di sini kaidah yang terakhir dalam nazam ini adalah kaidah yang berbunyi al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak akan dihilangkan begitu saja dengan adanya kesulitan. Apa makna dari kaidah ini? Maknanya adalah jika suatu hal itu memungkinkan untuk dikerjakan, maka dia tetap harus dikerjakan meskipun ada sisi kesulitan. Ya, misalkan ada 10 hal
Ya, ada 10 hal yang mana 9 dari 10 ini sulit untuk dikerjakan, tapi salah satunya bisa dikerjakan, maka tetap dikerjakan yang satu meskipun tidak mengerjakan yang 9. Itu maknanya. Itu ketika ada kemudahan di dalam kumpulan kesulitan, maka tetap kemudahan tersebut dilaksanakan, meskipun yang sulit tadi tidak dilaksanakan. Baik, apa dalil dari kaidah yang terakhir ini? Dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kalau kita mampu, kita bertakwa, kita diperbolehkan untuk tidak melakukan suatu perintah ketika kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu untuk melakukannya, tetap kita kita melakukannya. Di antaranya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan ta'liq, memberikan takyid, memberikan catatan, perintah itu dikerjakan selama dia mampu. Maka kalau mampu tetap harus dikerjakan, meskipun di bagian yang lain di situ ada kesulitan yang tidak dikerjakan, maka yang mudah tetap dikerjakan. Baik. Di antara praktek dari kaidah ini, di antara yang disebutkan oleh para ashabuna dari para fuqaha Syafi'iyah, di antaranya mereka mengatakan, contoh yang pertama, yang pertama, kalau seandainya seorang itu tubuhnya atau tangannya, misalkan tangannya terpotong, tangannya terpotong, misalkan taruhlah tangan kanannya terpotong sampai nisfu sa'id, misalkan setengah dari lengan bawah. Baik. Ketika berwudu, apakah berarti sudah tidak usah membasuh tangannya sama sekali yang sebelah kanan? Tidak. Ya. Kalau yang terpotong maka tidak memungkinkan, gimana mau membasuh, enggak ada. Tapi yang tersisa masih tetap harus dibasuh. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Baik, contoh praktek yang kedua, misalkan contohnya, ya. Kalau seorang misalkan dalam satu perjalanan dia memiliki air, yang mana kalau dia gunakan untuk berwudu tidak cukup untuk seluruh anggota wudu. Misalkan airnya sangat-sangat sedikit, misalkan taruhlah satu gelas kecil. Kalau dibuat berwudu paling cukup untuk wajah kemudian tangan. Adapun rambut dan kaki tidak cukup. Maka bagaimana yang dilakukan? Maka para ulama mengatakan tetap menggunakan air tersebut, digunakan untuk wudhu semampunya. Kemudian kalau masih ada anggota wajib wudhu yang belum dibasuh, maka di situ diganti dengan tayamum. Jadi tidak langsung serta-merta sudah tayamum saja, tidak. Dalilnya apa? Itu tadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Contoh yang ketiga, misalkan ada orang yang dia ketika sholat tidak mampu untuk sujud, tapi dia mampu untuk berdiri dan rukuk. Apakah dia langsung sholat dengan duduk? Maka para ulama mengatakan tidak boleh. Dia tetap sholat dengan berdiri, ya. Dia tetap sholat dengan rukuk karena bisa. Baru nanti ketika waktunya sujud, dia baru duduk dan berisyarat dengan duduk, yaitu bersyarat untuk sujud. Jadi tidak langsung dengan dengan duduk kemudian sholat diawali dengan duduk. Kenapa? Karena dia mampu berdiri, mampu untuk rukuk. Yang tidak dimampui hanya sujud. Maka sujud dimaafkan, adapun berdiri dan rukuk tidak dimaafkan, harus dikerjakan secara sempurna. Kenapa? Karena dalilnya adalah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Baik. Contoh yang lain, misalkan di antara yang disebutkan oleh para ulama, misalkan ada seorang yang sholat tapi tidak mendapati sesuatu yang digunakan untuk menutupi auratnya secara lengkap. Aurat dalam sholat, kalau dalam mazhab Syafi'i itu batas minimal yang harus ditutup bagi orang laki-laki adalah mabaina surati warubah, antara pusar sampai lutut. Nah, di situ dia punya kain cuma sedikit saja, maka tidak boleh tidak digunakan kain tersebut. Tetap kain tersebut digunakan menutupi bagian aurat yang bisa ditutupi. Adapun yang tidak bisa ditutupi, maka di situ tidak masalah. Tapi tidak boleh dia membuang kain yang sedikit tadi, tetap ditutupi dan dihulukan menutupi sawataihi, dua kemaluan, yaitu kupulnya kemaluan dan juga dukurnya.
Baik. Contoh yang lain yang terakhir dia sebutkan oleh para ulama adalah untuk zakat fitrah, ya, untuk zakat fitrah. Kalau misalkan seseorang ketika waktu kewajiban untuk membayar zakat fitrah, ya, membayar zakat fitrah, dia tidak sampai 1 sok berasnya tidak sampai 1 sok, ya. Jadi dia memiliki hanya sekitar mungkin 3/4 sok, ya, 3/4 sok. Kalau 1 sok itu kalau kita takar taruhlah 3 kilo, dia di rumah punya beras sekitar 2,5 kilo saja. Jadi masih kurang 5 ons, ya, kurang 5 ons. Apakah berarti dia tidak usah membayar zakat fitrah? Tidak. Tetap dia membayar zakat fitrah, ya, ketika itu dengan beras yang ada, ya, dengan beras yang ada, maka dia tetap membayarnya, ya. Para ulama mengatakan muhafadzatan 'alal wajib qadrul imkan, karena untuk menjaga kewajiban, ya, semampunya. Jadi tetap dikeluarkan, ya, semampunya, ya, tetap dikeluarkan di semampunya. Baik. Itu adalah kaidah terakhir dari nazam ini, dan penutupnya beliau mengatakan, ya, an-nazim mengatakan nazamtuha bi sa'atin 'ala ajal bi fadli rabbina alladhi 'azza wa jal wa salla ala nabiyyina wa sallama ilahuna wa rabbuna wa 'azzama wal ali wa sahbil kiramil bararah ma barizat min khidriha mukhaddarah. Pada penutup atau fi khitam hadzal nazam, di penutup dari nazam ini, an-nazim hafizallahu taala beliau mengatakan nazamtuha bi sa'atin 'ala ajal. Nazamtuha, saya membuat nazam ini, bisa'atin, dalam waktu 1 jam saja, 'ala ajalin, ya, dengan cukup singkat, ya, dengan cukup terburu-buru, dengan cukup singkat. Ada faedah, guru kami Syekhuna Dr. Dr. Labib Ibn Najib Ibn Ghalib Ibn Abdullah Al-Yaman Yashafi, hafizallah, beliau pernah menceritakan bahwasanya memang ketika beliau ini mengirim susunan kaidah-kaidah, dikirim kepada Syekh Ali Al-Qudaimi untuk dimohon untuk dibuatkan nazamannya, maka kata Syekh Labib, maka setelah 1 jam, ya, setelah 1 jam Syekh Ali kemudian mengirimkan balasan berupa nazam yang sudah terbuat dari, atau sudah dibuat, ya, berdasarkan dari kaidah-kaidah fikih yang dikirim oleh Syekh Labib. Ya, jadi memang benar-benar, ya, 1 jam atau sekitar 1 jam. Jadi begitu singkat, ya. Beliau mengatakan, an-nazim mengatakan, nazamtuha bi sa'atin 'ala ajal bi fadli rabbina. Tentu semuanya bi fadli rabbina, dengan keutamaan dari Rabb kami, yaitu Rabb kita Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, yang maha perkasa lagi maha agung, ya, maha mulia lagi maha agung. Shalla ala nabiyyina, ya, semoga salawat ala nabiyyina, atas nabi kita, yaitu Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla ala nabiyyina wa sallama, dan juga keselamatan, ya, shalla ala nabiyyina wa sallama, ya, ilahuna di sini fa'il dari shalla dan juga sallama, ya, ilahuna, siapa yang memberikan salat, yaitu ilahuna, Tuhan kami, ya, Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah, maknanya adalah semoga Allah memberikan salat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna wa rabbuna, dan juga Rabb kami, ya, dia adalah sesembahan kita, ya, Allah Subhanahu wa taala sembahan kita, dan Allah adalah Rabb kita. Wa 'azzama, dan mengagungkan, yaitu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ali, demikian pula kepada keluarga Nabi, wasahbi, dan juga kepada para sahabat, ya, al-kirami, yang maha mulia, yang mulia, ya, semuanya adalah para sahabat yang mulia, keluarga Nabi yang mulia. Wal ali wasahbil kirami al-bararah, yang baik, ya, mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pendamping Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Ma barizat min khidriha mukhaddarah, ya, selama barizat, ya, muncul min khidriha, dari tempat pingitnya, mukhaddarah, wanita-wanita yang dimiliki. Dalam artian, ini adalah kiasan, bahwasanya maknanya adalah, ya, sholawat serta salam serta pengagungan, ya,
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kepada para keluarga Nabi, kepada para sahabat, itu akan selalu dan senantiasa ada selama bumi ini masih berputar, kehidupan masih ada di atas muka bumi ini hingga hari kiamat kelak. Baik. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan ini adalah seri nazam yang pertama, yaitu nazam Ad-Durrah Al-Qudaimiyah, ditulis oleh Syekh Dr. Ali Al-Qudaimi hafizahullah taala. Fa nas'alullah taala an yuwaffiqana fi kulli khair wa an yanfa'ana bima ta'allamna wa bima 'allamna. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan taufik kepada kita dengan kebaikan, dengan ilmu yang sudah kita pelajari dan ilmu yang kita sabarkan, kita ajarkan kepada yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, dan kita tetap istiqomah dalam jalan mempelajari ilmu syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya dan juga para ulama. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.